Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Dwi Abidania dengan NIM 2203 211 00052 dari Agribisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan pelintas saya mengenai analisis usaha tani peternakan ayam broiler di Banyuwangi, lebih tepatnya di Kabupaten Celuring, Desa Tampu. Langsung saja kita masuk ke pembahasan kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Ayam broiler atau yang disebut juga sebagai ayam daging merupakan salah satu jenis hewan ternak kelompok unggas yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber makanan, terutama sebagai penyedia protein hewani. Oleh karena itu, ayam broiler atau yang bisa dikenal sebagai ayam daging dapat digunakan sebagai komoditas usaha peternakan yang cukup prospektif dengan alasan bahwa usaha ternak di bidang ayam broiler ini berdasarkan pengalaman pada pengusaha-pengusaha ternak, terutama pada pengalaman Bapak Suryadi ini dapat dikategorikan sebagai usaha yang cukup menguntungkan. Tetapi permasalahan di lapang ini seringkali peternak tidak memiliki kemauan untuk melakukan perhitungan pendapatan secara detail, sehingga mereka tidak tahu persisnya angka keuntungan usaha ternak ayam broiler yang sudah dijalankan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis keuangan dan melakukan analisis keuangan pada usaha ayam broiler Bapak Suryadi, dan juga untuk mengetahui klasifikasi dan permasalahan pada usaha peternakan ayam broiler. Selanjutnya yaitu ada identifikasi Tritunggal usaha tani. Nah, Tritunggal usaha tani sendiri memiliki 3 faktor. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja, yang kedua yaitu lahan, dan yang ketiga yaitu tentang komoditas. Nah, permasalahan tenaga kerja pada usaha peternakan ayam milik Bapak Suryadi ini memiliki 3 masalah. Yang pertama yaitu ada tenaga kerja tidak bisa mengetahui kemauan ayam. Yang kedua yaitu tenaga kerja hanya berfokus pada satu pekerjaan saja dan tidak bisa merangkap ke pekerjaan lain. Dan juga tenaga kerja ini sering bermalas-malasan. Permasalahan ini sangat signifikan dapat menghambat produksi ayam broiler. Nah, solusi yang diberikan oleh Bapak Suryadi ini dengan melakukan training selama 6 bulan dan pembagian tugas sesuai jadwal kerja yang telah disepakati. Solusi tersebut terbilang cukup mengurangi beban masalah. Faktor kedua yaitu tentang lahan. Permasalahan lahan milik Bapak Suryadi ini yaitu tentang ketersediaan lahan yang kurang. Nah, rencananya Bapak Suryadi ini akan membangun kandang lagi di lain tempat, tapi masih di daerah tersebut. Yang kedua yaitu tentang lahan yang dipakai adalah lahan lembab, yang menyebabkan ayam tersebut bisa lama-kelamaan akan terkena penyakit, parasit, ataupun bakteri lainnya. Nah, solusi yang diberikan oleh Bapak Suryadi ini dalam menangani masalah tersebut dengan membeli lahan kosong yang berada di daerah tersebut. Nah, terus yang solusi kedua ini dengan membeli mesin blower yang digunakan untuk menghilangkan udara lembab yang ada di dalam kandang. Selanjutnya yaitu ada faktor ketiga yaitu faktor komoditas. Komoditas yang dipilih adalah komoditas ayam broiler. Nah, permasalahannya dalam komoditas ini sering kali ditemui yaitu dengan permasalahan ayam jenis ini itu rawan mati sehingga dapat mempengaruhi pendapatan maupun keuntungan. Permasalahan yang kedua yaitu manajemen kandang yang sering diabaikan. Solusi yang diberikan oleh Bapak Suryadi ini dengan permasalahan komoditas dengan pemberian obat-obatan dan pemberian vaksin yang biasanya diberikan 1 minggu 2 kali. Tetapi untuk vaksin ini pada saat masih bibit sudah divaksin oleh kemitraan yaitu perusahaan mitra gemuk bersama. Selanjutnya memasuki ke pembahasan. Yang pertama ada klasifikasi usaha tani. Dalam klasifikasi usaha tani, usaha peternakan ayam broiler ini ada menurut bentuknya. Usaha tani yang diusahakan oleh Bapak Suryadi yaitu ayam broiler yang bertempat di Banyuwangi, Kabupaten Celuring ini menggunakan sistem usaha tani kooperatif. Karena Bapak Suryadi bekerja sama dengan perusahaan mitra gemuk bersama,
dalam pengadaan vaksin, pakan, obat-obatan, dan benih. Perusahaan Mitra Gembok Bersama merupakan perusahaan peternakan ayam terbesar di Banyuwangi, dan juga biasanya Mitra Gembok Bersama seringkali menjalin kemitraan dengan peternakan untuk memproduksi ternak ayam. Dalam kemitraan ini, Mitra Gembok Bersama menyediakan vaksin, pakan, obat-obatan, dan juga benih. Sedangkan peternak bertanggung jawab atas pemeliharaan ternak hingga masa panen. Hasil panen nantinya akan dibeli oleh perusahaan Mitra Gembok Bersama sesuai ketetapan perjanjian. Yang kedua yaitu menurut polanya. Pola yang digunakan dalam usaha tani ini yaitu pola usaha tani khusus, karena memang Bapak Suyadi ini hanya mengusahakan peternakan ayam broiler dan juga memiliki pengalaman dalam hal merawat ayam-ayam ternak. Tujuan lainnya juga dalam proses budidaya ayam broiler ini relatif cepat, sehingga Bapak Suryadi ini memanfaatkan usaha ayam broiler ini untuk mendapatkan hasil keuntungan yang lebih cepat dan lebih besar dibandingkan dengan budidaya ternak lainnya. Yang ketiga yaitu menurut coraknya. Menurut corak atau sifatnya, usaha tani ayam yang diusahakan oleh Bapak Suryadi ini bersifat komersial, karena Bapak Suryadi ini menjadikan budidaya ayam sebagai sumber pendapatan utama dan mengoptimalkan produksi untuk keuntungan finansial. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang input-input usaha tani. Input-input usaha tani peternakan ayam broiler ini terdapat 6 input, yaitu ada lahan, kandang, bibit, pakan, vaksin atau obat-obatan, dan tenaga kerja. Yang pertama yaitu lahan. Lahan yang digunakan merupakan lahan sewa dengan luas lahan yang digunakan yaitu 800 meter persegi. Jenis lahan yaitu lahan lembab. Jarak antar rumah dan pemilik ke kandang adalah berjarak 100 meteran, kurang lebih. Yang kedua yaitu ada kandang. Bangunan kandang ini termasuk bangunan yang semi permanen dengan luas kandangnya sendiri itu 780 meter dan 5 meternya untuk tempat gudang pakan, 4 meter gudang sekam padi, 6 meternya tempat istirahat tenaga kerja, 11 meternya itu parkiran depan untuk keluar masuk truk yang mengambil hasil panen ayam, dan juga parkiran lainnya. Jenis kandang yang digunakan yaitu jenis kandang close house. Yang ketiga yaitu ada bibit. Untuk bibit ini langsung dibeli di perusahaan Mitra Gembok Bersama dengan harga satuan ekor bibitnya itu 7.400 dengan total populasi ayam yang dibeli yaitu mencapai 10.500 ayam dengan kondisi yang sudah tervaksin. Nah, selanjutnya yaitu ada pakan. Pakan yang digunakan yaitu merek Confit dengan harga satuan per karungnya itu mencapai 450.000 dengan isi 50 kilo, dan biasanya dalam sehari ini bisa menghabiskan 20 sekarung, tapi ini tergantung dengan umur. Pada saat saya wawancara ini, umur ayam yang diproduksi itu berumur 17 hari, jadi menghabiskan satu hari ini 20 sak karung. Nah, selanjutnya yaitu mengenai vaksin dan obat-obatan. Untuk vaksin ini sudah diberikan oleh perusahaan Mitra Gembok Bersama pada saat masih bibit dengan usia 5 hari. Sedangkan obat-obatan yang digunakan yaitu ada Astrevit yang digunakan sebagai peningkat nafsu makan ayam, Vertex sebagai obat pilek ayam, Tolzadrek digunakan sebagai pembasmi koksidiosis atau penyakit pencernaan yang disebabkan oleh protozoa genus Kalimeria, Gumbonal sebagai pembasmi serangan gemburo, Levocap sebagai obat untuk menangani penyakit CRD atau mengurangi penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Nah, selanjutnya yaitu mengenai tenaga kerja. Tenaga kerja inti ini terdapat 3, salah satunya yaitu pemilik. Nah, dan juga ada 8 tenaga kerja sebagai freelance untuk menangani proses panen dan juga menangani proses pengiriman. Nah, tenaga kerja ini sebagian besar dari masyarakat sekitar dan juga dari luar kota Banyuwangi. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai biaya-biaya usaha pada peternakan ayam.
Dalam analisis biaya pada usaha tani peternakan ayam broiler ini saya jadikan 9 perhitungan. Yang pertama ada biaya investasi, biaya tetap, biaya variabel, biaya penerimaan atau perhitungan penerimaan, biaya eksplisit dan implisit, biaya pendapatan dan keuntungan. Nah, yang pertama yaitu ada biaya investasi atau yang disebut juga dengan investment cost. Biaya ini adalah biaya yang ditanamkan dalam rangka menyiapkan kebutuhan usaha untuk siap beroperasi dengan baik. Nah, biaya ini juga biasanya dikeluarkan pada awal-awal usaha atau awal-awal kegiatan. Dan juga biaya ini juga relatif lebih besar dan bisa berdampak ke jangka panjang usaha tersebut. Saja ke perhitungannya, di sini ada Excel yang menjelaskan mengenai tentang biaya investasi dan alat-alat apa saja yang digunakan. Dan di sini ada lahan ini adalah lahan milik sendiri dengan total biayanya itu ada 38 jutaan. Mesin genset yang ukuran besar ini ada 2. Harga satuannya ini ada mencapai 30 jutaan, jadi totalnya 60 juta. Ada blower, di sini ada 10 buah. Harga satuannya di sini ada 4 jutaan, jadi totalnya keseluruhan itu 40 jutaan. Cooling pad ada 10 buah, harga satuannya itu 6 jutaan, totalnya 60 juta. Nah, untuk tempat makan sendiri ini kurang lebih 200 biji. Harga per satu tempat makannya itu 20.000. Jadi total keseluruhannya ada 4 jutaan. Tempat minum ada kurang lebih 500-an. Harga per satuannya ini 5.000, totalnya 2,5 juta. Kandang ayam total pembuatannya itu udah mencapai 400 jutaan. Sepeda motor ini yang dimiliki untuk operasional pulang pergi ini ada 1, harganya 18 jutaan. Ada timbangan, gerobak pasir, tong air, mesin filtrasi air, lalu ada pipa air 3/4, alat semprot yang pakai mesin, gudang pakan, dan gas LPG 12 kilo yang warna pink. Nah, untuk totalnya ini total keseluruhan dari biaya investasi ini mencapai 678.500.000. Nah, untuk biaya penyusutannya di sini mencapai 8.788.880 rupiah. Menurut Carter tahun 2009, biaya tetap atau fixed cost itu adalah biaya yang secara total tidak berubah ketika aktivitas bisnis meningkat dan menurun. Lanjut ke perhitungan biaya tetap. Untuk biaya tetap sendiri ini ada jumlahnya dia 7. Nah, ada pertama ada listrik untuk periode 1 bulan. Jadi untuk biaya per periode per bulannya ini ada mencapai 5 jutaan. Jadi untuk total 1 tahunnya ini mencapai 60 jutaan. Kedua yaitu ada air. Untuk air sendiri ini satuannya 1 bulan. Untuk biaya per periodenya atau biaya per bulannya ini mencapai 300 jutaan. Jadi untuk total per tahunnya ini 3.600.000. Lanjut ada pajak lahan. Untuk periode pajak lahannya ini satuannya 1 tahun. Nah, biaya per periodenya ini 35.000. Untuk totalnya per tahun juga 35.000. Nah, selanjutnya ada pajak pendapatan. Untuk pajak pendapatan ini satuannya 1 bulan dan biaya per bulannya ini mencapai 5.544.000. Nah, untuk total per tahunnya ini mencapai 66.524. Yaitu ada pinjaman modal. Pinjaman modal ini satunya 1 bulan. Jadi untuk biaya per periode per bulannya ini mencapai 3,5 juta atau 3.500.000. Nah, untuk biaya per tahunnya ini mencapai 42 jutaan. Selanjutnya yaitu ada tenaga kerja luar. Tenaga kerja luar ini saya masukkan ke biaya tetap karena memang biaya ini permanen, tidak terpengaruh oleh produksi tinggi maupun rendah. Ada penjaga terdapat 2 orang. Per orangnya ini digaji 3 jutaan.
Jadi untuk per tahunnya ini mencapai 72 juta. Hanya yaitu ada panen, untuk panen sendiri ada 8 orang dan diambil dari freelance. Ini per orangnya ini digaji 300 ribu. Jadi untuk biaya total per tahunnya ini 28 juta 800. Soalnya yaitu ada tenaga kerja dalam keluarga. Untuk tenaga kerja dalam keluarga ini cuma satu orang, yaitu pemiliknya saja, yaitu Pak Suryadi. Biaya per periode atau biaya per bulannya ini mencapai 4 jutaan. Nah, untuk biaya per tahunnya ini mencapai 48 juta. Menurut Slatingsi dan juga Zulkifli tahun 1999, biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah-ubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contohnya ke perhitungan biaya variabel. Nah, untuk biaya variabel sendiri ini ada obat-obatan. Nah, untuk obat-obatan yang dipakai oleh Bapak Suryadi untuk ternak ayamnya, ini ada obat kardek, yaitu untuk obat pilek. Jumlahnya 10 bungkus untuk 6 kali pemberian. Jadi untuk satuannya ini mencapai 45.500. Jadi totalnya mencapai 2.730.000. Kemudian yaitu ada Asrevit, obat untuk anti stres. Nah, yang dipakai ini 8 bungkus untuk 4 kali pemakaian. Nah, harga satuannya ini mencapai 20.000. Jadi total untuk keseluruhan ini mencapai 640.000. Soalnya itu ada Tolatret, ini obat untuk penghilang atau mengurangi penyakit koksidiosis. Diberikan 1 botol untuk 4 kali pemberian. Harga satuannya ini mencapai 79.000. Lalu untuk totalnya ini mencapai 316. Ada Kumbona untuk mengurangi serangan kewuro. Nah, ini yang dipakai itu 6 bungkus untuk 5 kali pemakaian. Jadi untuk total per 1 bungkusnya ini mencapai 15.000. Jadi untuk total keseluruhan mencapai 450. Soalnya itu ada Levocap untuk mengurangi penyakit infeksi bakteri. Ini yang dipakai sebanyak 6 bungkus untuk 4 kali pemberian. Jadi untuk harga satuannya juga harganya mencapai 40.000. Totalnya mencapai 960. Soalnya ada sekam pagi. Sekam pagi ini untuk alas dari kandangnya. Ini yang dipakai itu ada 20 sak untuk 1 kali produksi. Nah, 1 saknya ini 50 kilo. Jadi untuk harga satuannya ini mencapai 15.000 dan totalnya mencapai 300 ribuan. Yang ketiga itu ada kapur dolomit untuk menghilangkan bau dari kotoran ayamnya. Di sini yang dipakai ada 15 sak untuk 1 kali produksi. Nah, per saknya ini totalnya berat isinya sak ini mencapai 25 kilo. Nah, untuk harga satuannya ini 40.000. Harga totalnya 600.000. Soalnya yaitu ada pakan merek Comfit, produksinya dari Java. Ini biasanya per hari bisa mencapai 17 sak. Per saknya ini isinya 50 kilo. Jadi untuk harga satuannya juga 450.000. Jadi untuk biaya total selama 1 kali produksi ini mencapai 275.400.000. Misalnya ada bibit ini langsung dipasok oleh mitra gemuk bersama dengan populasi jumlah bibitnya itu 10.500 untuk 1 kali produksi. Nah, per ekornya ini juga mencapai 7.400. Jadi untuk total biaya keseluruhan dari bibit ini mencapai 77.700. Biaya pemasaran ini untuk periode 1 bulan harga satunya 200, jadi untuk totalnya juga 200.
Selanjutnya itu ada biaya komunikasi. Untuk biaya komunikasi ini periodenya itu 1 bulan. Untuk per satu harinya ini mencapai 50.000. Jadi untuk total biaya komunikasi ini untuk 1 bulannya ini mencapai 1.500.000. Nah, 1.500.000 ini didapat dari 50.000 ini dikali 30 hari. Selanjutnya yaitu ada Baiklin yang isi 4 liter. Ini juga untuk penghilang bau kotoran ayam dan juga untuk menghilangkan bakteri. Ini digunakan untuk setelah panen. Nah, untuk jumlahnya ini yang dipakai biasanya satu kandang ini bisa habis 2 botol untuk 1 kali produksi juga. Nah, untuk harga satuannya ini mencapai 75.000. Total keseluruhannya untuk Baiklin ini mencapai 150.000. Soalnya itu ada BBM. BBM ini periodenya untuk 1 bulan. Ini BBM yang diperuntukkan untuk sepeda motor. Harga per satuannya ini mencapai 20.000. Jadi di total dikali 30 hari mencapai 6 jutaan. Jadi total keseluruhan dari biaya variabel ini mencapai 361.546.000. Nah, untuk total selama 1 tahun atau 10 kali produksi ini mencapai 3.615.460. Nah, selanjutnya itu ada perhitungan penerimaan. Nah, untuk perhitungan penerimaan ini ada 2 penerimaan dari kotoran ayam ini untuk pupuk organik. Biasanya diperuntukkan untuk petani-petani niaga yang ada di sekitar situ. Dan jumlahnya ini mencapai 16 ton atau 16.000 kilo untuk per 1 kali produksi. Harga per satuan kilonya ini mencapai 19.000. Jadi untuk total keseluruhannya ini mencapai 304 jutaan. Yang kedua yaitu ada penjualan ayam. Nah, untuk jumlah populasinya ini mencapai 10.500. Jadi harga satuan per ekornya ini mencapai 44.000. Untuk totalnya mencapai 462 juta rupiah. Jadi untuk total penerimaan dalam satu kali produksi atau estimasi panennya 36 hari itu mencapai 766 juta rupiah. Selanjutnya itu ada biaya implisit dan eksplisit. Nah, untuk biaya eksplisit ini yang diperuntukkan untuk 10 kali produksi atau 1 tahun. Ini ada biaya listrik, ada air, pajak lahan, pajak pendapatan, pinjaman modal, obat-obatan, bibit, kapur dolomit, sekam padi, makan COVID, biaya pemasaran, biaya komunikasi, Baiklin 4 liter, BBM, tenaga kerja luar. Ini ada penjaga dan panen dan juga biaya penyusutan. Jadi total biaya eksplisit ini sama 1 tahun atau 10 kali produksi ini mencapai 3.497.406.880 rupiah. Nah, lanjut ada biaya implisit. Untuk biaya implisit ini perhitungannya untuk 10 kali produksi atau 1 tahun. Nah, untuk biaya implisit ini ada dua, yaitu ada lahan dan juga 3 atau tenaga kerja dalam keluarga. Nah, untuk biayanya ini mencapai 38 juta untuk yang lahan, dan yang 3 ini mencapai 48 juta. Jadi untuk total keseluruhan biaya implisit mencapai 86 jutaan. Selanjutnya yaitu ada perhitungan pendapatan. Nah, untuk perhitungan pendapatan ini hasil dari biaya eksplisit dikurangi dengan penerimaan untuk 10 kali produksi. Jadi total biayanya ini mencapai 3.492.593.119 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan keuntungan. Ini didapat dari biaya
pendapatan dikurangi dengan biaya implicit selama 1 tahun atau 10 kali produksi yang mencapai 3.676.788.119 rupiah. Tentang pembahasan dapat disimpulkan bahwa Bapak Suryadi ini dalam menjalankan usahanya tergolong menggunakan sistem kemitraan atau dalam bentuk kooperatif firm. Walau usahanya termasuk usaha tani khusus karena Bapak Suryadi hanya mampu dan berpengalaman dalam usaha dan perawatan ayam broiler. Sedangkan untuk menurut sifatnya, yaitu sifatnya usaha tani komersial karena memang dari awal usaha tani ini bertanggung jawab untuk memasok perusahaan mitra gemuk bersama. Input produksi yang digunakan dalam usaha tani peternakan ayam broiler ini ada 6 kategori. Yang pertama yaitu ada lahan, kandang, bibit, pakan, vaksin atau obat-obatan, dan juga tenaga kerja. Biaya-biaya dalam usaha tani yang dibutuhkan ada biaya investasi yang mencapai kurang lebih 678.500.000, biaya tetap mencapai 272.963.000, biaya variabel mencapai 361.546.000, biaya eksplisit dalam 1 tahun atau 10 kali produksi mencapai 3.897.211.889, implisit dalam 1 tahun atau 10 kali produksi mencapai 86 juta. Pendapatan mencapai 3.782.788.119 rupiah dan keuntungan mencapai 3.676.788.119 rupiah. Dan untuk sarannya, dari hasil penelitian ini sebaiknya Bapak Suryadi ini dalam menjalankan bisnis perlu melakukan analisis keuangan serta kendala-kendala Tritunggal juga perlu diperhatikan, terutama dalam segi komoditas ayamnya, karena hewan ternak ayam ini rawan terkena penyakit dan juga rawan terkena kematian. Lanjut, ini adalah sesi di mana foto ini diambil pada saat wawancara bersama dengan Bapak Suryadi di kandang ayam. Sekian presentasi laporan penelitian saya mengenai analisis usaha tani peternakan ayam broiler di Banyuwangi di Desa Tampo dengan narasumber Bapak Suryadi. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.